Indonesia telah meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola investasi negara dengan modal awal yang mencengangkan, 600 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis, mencerminkan ambisi besar bangsa ini untuk bermain di Liga Ekonomi Dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai game changer, simbol kebangkitan ekonomi Indonesia, harapan baru di tengah ketidakpastian ekonomi global, dan jawaban atas dominasi investor asing di sektor-sektor strategis. Tapi apakah modal besar saja cukup untuk menjamin kesuksesan? Atau kita mengabaikan tantangan-tantangan raksasa yang menghadang di depan mata? Tantangan yang bisa menggagalkan ambisi besar ini, dan berujung pada kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Danantara dengan modal 600 triliun rupiah ini dimaksudkan untuk menyaingi raksasa-raksasa seperti Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Dana-dana ini telah menjadi kekuatan besar, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung ekonomi global, mendorong pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing, dan menjadi pemain kunci dalam lanskap keuangan internasional. Mereka berinvestasi di berbagai sektor strategis, dari teknologi hingga infrastruktur, dan menjadi penentu arah perkembangan ekonomi di kawasan ini. Ambil contoh Temasek, yang berhasil mentransformasi Singapura menjadi pusat keuangan dan teknologi global. Khazanah pun demikian, berinvestasi di sektor-sektor strategis yang menjanjikan pertumbuhan jangka panjang bagi Malaysia. Tapi sekadar memiliki tumpukan uang besar tidak otomatis berarti kesuksesan. Ada faktor-faktor lain yang jauh lebih penting. Faktor-faktor yang menentukan apakah sebuah badan pengelola investasi negara akan berhasil atau justru gagal. Temasek dan Khazanah tidak hanya besar, mereka cerdas. Mereka membangun kekuatan ekonomi mereka berdasarkan strategi investasi yang jelas, berfokus pada sektor-sektor pertumbuhan tinggi seperti teknologi dan inovasi. Ambil contoh Temasek, mereka berani berinvestasi di perusahaan-perusahaan rintisan yang berpotensi menjadi raksasa teknologi, seperti Alibaba dan ByteDance, jauh sebelum perusahaan-perusahaan tersebut dikenal dunia. Keputusan investasi yang berani dan visioner ini telah membuahkan hasil yang sangat besar bagi Temasek dan Singapura. Khazanah pun demikian, berinvestasi di sektor-sektor strategis yang menjanjikan pertumbuhan jangka panjang bagi Malaysia, seperti industri dirgantara dan energi terbarukan. Mereka telah mengembangkan tata kelola dan transparansi yang kuat, memastikan akuntabilitas dalam setiap keputusan investasi. Setiap dolar yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan mereka telah diuntungkan dari lingkungan politik yang stabil, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan jangka panjang tanpa terganggu oleh perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Stabilitas politik adalah faktor penting bagi kepercayaan investor. Danantara bertujuan untuk melakukan hal yang sama untuk Indonesia, berinvestasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan energi terbarukan. Potensinya sangat besar. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya di energi terbarukan, sektor yang sangat menjanjikan dan penting bagi masa depan Indonesia. Bayangkan potensi tenaga surya, panas bumi, dan angin yang belum termanfaatkan secara maksimal. Indonesia bisa menjadi kekuatan besar dalam produksi energi terbarukan. Danantara bisa menjadi katalisator untuk mengembangkan potensi ini, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain energi terbarukan, infrastruktur juga merupakan sektor yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara akan mempermudah akses ke berbagai wilayah, meningkatkan efisiensi logistik, dan menarik investasi. Danantara dapat berperan penting dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang strategis. Tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi. Indonesia menghadapi rintangan yang signifikan. Korupsi dan birokrasi masih berakar kuat, menjadi penghambat utama investasi dan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu serius di Indonesia. Transparansi International secara konsisten menempatkan Indonesia pada peringkat yang relatif rendah dalam indeks persepsi korupsi. Ini bukan hanya statistik, ini adalah hambatan nyata yang dapat menggagalkan bahkan proyek yang paling ambisius sekalipun. Bayangkan dana Danantara yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau mengembangkan energi terbarukan, justru menguap karena praktik korupsi. Tanpa tata kelola dan akuntabilitas yang kuat, dana Danantara bisa disalahgunakan atau bahkan diselewengkan, mengulangi kasus-kasus korupsi yang sudah sering kita dengar. Ini adalah risiko nyata yang harus diantisipasi dan diatasi dengan serius.
Tantangan lainnya adalah ketergantungan Indonesia pada investasi asing. Selama ini, sektor-sektor strategis di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Bisakah Danantara benar-benar mengubah dinamika ini dan memberdayakan perusahaan-perusahaan Indonesia, atau justru melanggengkan pola ketergantungan yang sama? Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita jawab. Apakah Danantara akan menjadi alat untuk mendorong kemandirian ekonomi Indonesia, atau justru menjadi alat untuk memperdalam ketergantungan kita pada investor asing? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus kita jawab bersama. Keberhasilan Temasek dan Khazanah bukan hanya tentang uang, ini tentang pendekatan holistik. Mereka memiliki mandat yang jelas, visi yang kuat, dan tujuan yang terukur. Mereka memiliki dewan independen yang diisi oleh para profesional yang kompeten, berintegritas, dan berpengalaman di bidang keuangan dan investasi. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Danantara, memastikan bahwa setiap keputusan investasi didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan profesional, bukan pada kepentingan politik atau bisnis yang sempit. Mereka juga memiliki mekanisme pelaporan yang transparan, memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang kinerja Danantara, termasuk laporan keuangan, strategi investasi, dan portofolio investasi. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Inilah bahan-bahan penting yang perlu ditiru oleh Danantara jika ingin sukses. Jadi, bisakah Danantara meniru kesuksesan mereka? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ini adalah pertanyaan kompleks yang membutuhkan analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia. Itu tergantung pada apakah Indonesia dapat mengatasi masalah korupsi yang sudah kronis, yang menjadi penghambat utama investasi dan pembangunan. Tergantung pada apakah Danantara dapat membangun tata kelola yang benar-benar independen, terbebas dari kepentingan politik dan bisnis yang sempit, dan dikelola oleh para profesional yang kompeten dan berintegritas. Dan tergantung pada apakah ada kemauan politik untuk mendukung investasi jangka panjang dan strategis, bukan hanya proyek-proyek jangka pendek yang menguntungkan segelintir orang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus kita jawab sebelum kita terlalu jauh dalam euforia dan optimisme yang berlebihan. Danantara mewakili peluang besar bagi Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi ini juga merupakan pertaruhan raksasa. Pertaruhan yang bisa membuahkan hasil yang sangat besar, atau yang bisa menyia-nyiakan kekayaan yang sangat besar. Kuncinya adalah realisme. Jangan terbawa oleh hype dan janji-janji manis. Mari kita fokus pada kerja keras yang dibutuhkan untuk menjadikan Danantara mesin pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu mengawal Danantara bersama-sama, memastikan bahwa dana rakyat dikelola secara transparan dan akuntabel, dan bahwa setiap keputusan investasi didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan profesional. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa kekhawatiran terbesar Anda tentang Danantara? Apakah Anda percaya Danantara dapat memenuhi janjinya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara nyata tentang masa depan ekonomi Indonesia.